Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan sedikit membahas biografi Imam Bukhari. Nama beliau adalah Al-Bukhari, adalah Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzi'ah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nama Al-Ju'fi itu adalah nisbah kepada Al-Yaman Al-Ju'fi yang merupakan kakek teratas dari Al-Hafidh Al-Muhaddis Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Al-Yaman Al-Musnadi Al-Ju'fi. Al-Ju'fi merupakan suatu kabilah di Yaman yang pada akhirnya nasabnya sampai kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Kabilah yang mempunyai andil yang sangat besar dalam dakwah di jalan Allah di negeri Bukhara. Beliau ini dilahirkan pada hari Jumat setelah sholat Jumat 13 Awal 1194 Hijriah, bertepatan dengan tanggal Masehinya itu 25 Juli tahun 810 Masehi di negeri Bukhara. Pada waktu remaja, Imam Bukhari itu bermukimnya di Madinah, dan beliau sudah mulai menyusun kitab yaitu kitab Tarikh Al-Kabir. Beliau mempelajari di sini dari para guru hadis dari berbagai negeri, di antaranya Khurasan, Irak, Mesir, dan Mekah, Asqalan, dan Syam. Dan beliau pun adalah salah satu perawi yang sangat kuat dalam hafalannya. Sebagai riwayat menjelaskan bahwa di antara kecerdasan beliau adalah sekali melihat dapat mengingat dan menghafal dengan sempurna. Kedua adalah biografi Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraisy An-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijriah atau Masehi 820 Masehi, jadi selang 10 tahun setelah kelahiran Imam Bukhari, yaitu beliau lahir di kota kecil yang terletak di negara Iran, Naisabur. Beliau sudah lahir di terkemuka dan murid dari Imam Bukhari. Sejak kecil beliau belajar hadis ke beberapa guru di berbagai negara, di antaranya ke Hijaz, beliau ke Syam, ke Irak, ke Mesir, dan lain-lainnya. Seperti ke gurunya Imam Al-Bukhari. Imam Nawawi pernah berkata, Imam Muslim seorang yang sangat berhati-hati, teguh pendirian dan waro dan ma'rifah. Dan di antara buku-buku hadis yang beliau tulis adalah Sahih Muslim, berkisar dari 4.000 hadis yang merupakan hasil penyeleksian dari 12.000 buah hadis. Dihitung secara berulang-ulang, atau ada pendapat dari sebanyak 7.275 buah hadis secara berulang. Buku itu disusun selama 12 tahun. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim keduanya adalah kitab yang paling sahih setelah kitab-kitab yang setelah Al-Quran. Para ulama menerimanya secara aklamasi dan menurut mereka menilai Bukhari lebih sahih, tetapi Sahih Muslim lebih sistematika penulisannya, seperti itu. Imam Muslim pernah berkata, seandainya ahli hadis menulis hadis selama 200 tahun, maka intinya pada kitab sahihnya, seperti itu. Ketiga adalah biografi Imam At-Tirmizi. Lengkapnya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, dilahirkan di Tirmizi, sebuah kota di pinggir utara sungai Amudarya, sebelah utara Iran. Beliau itu dilahir kota tersebut pada bulan Zulhijjah 200 Hijriah tahun 424 Masehi, 4 tahun setelah kelahiran dari Imam Muslim. Beliau meninggalkan kampung halamannya untuk mencari ilmu ke Khurasan, Irak, dan Hijaz. Imam Al-Bukhari adalah seorang gurunya, baik dalam hadis maupun dalam fikih. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari ulama pada masanya. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ismail bin Musa As-Sudi. Di antara karyanya adalah kitab Sunan atau yang disebut Jami' At-Tirmizi. Menurut penelitian Ahmad Muhammad Syakir, kitab Jami' ini membuat sekitar 3.956 hadis. Di dalam kitab ini beliau mengklarifikasikan kualitas hadis menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Setelah selesai menulis kitab ini, beliau memperlihatkan lagi pada para ulama Hijaz, Irak, dan Khurasan. Mereka bersenang hati dan bangga melihat beliau kata, aku tulis buku ini dan telah aku saudarakan kepada ulama Hijaz, Irak, dan Khurasan, dan mereka menyenanginya. Barang siapa di rumahnya terdapat kitab Sunan ini, maka seakan-akan di rumahnya ada seorang nabi yang berbicara. Buku ini ada sumber pertama hadis hasan. Kualitas hadisnya terbagi 4 macam, itu sebagian dipastikan kesahihannya, sebagian lainnya sahih tetapi atas syarat dari Abu Daud dan Imam An-Nasai, sebagian lagi dijelaskan ilatnya, dan sebagian lagi beliau terangkan, seperti itu. Selanjutnya adalah biografi Imam An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan Al-Khurasani An-Nasai Abu Abdurrahman. Beliau dilahirkan di kota Nasa, suatu kota itu masuk wilayah Khurasan pada tahun 215 Hijriah. Seperti itu. Beliau mengembara ke berbagai kota besar untuk mencari hadis, setelah ke Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, kemudian menetap di Mesir.
Beliau juga seorang fikih bermazhab Imam Asy-Syafi'i, ahli ibadah, berpegang teguh kepada sunnah dan memiliki jiwa kehormatan yang besar. Nah, setelah melaksanakan ibadah haji, beliau menetap di Mekah sampai wafatnya beliau pada tahun 305 Hijriah atau 915 Masehi. Dan beliau meninggal di Romlah dan dimakamkan itu di Baitul Maqdis. Nah, cukup banyak karangan beliau. Kurang lebih ada 15 buku. Yang paling populer adalah As-Sunan yang disusun seperti bab fikih. Menurut penelitian As-Said Muhammad Sayyid, kitab Sunan ini mengandung kurang lebih 5.774 hadis. Nah, di dalam tidak ada seorang perawi yang disepakati kritikus untuk ditinggalkan dari segi kualitas hadisnya. Terdapat sahih, hasan, dan doif. Nah, dan beliau beri nama kitab itu As-Sunan Al-Kubra, kemudian diajukan kepada seorang amir di Ramlah. Kemudian beliau ditanya, apakah semua hadis di dalamnya sahih? Beliau menjawab, di dalamnya ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang mendekatinya. Nah, tuliskan saja yang sahih darinya, kata amir. Maka beliau menyaring dari kitab ini hadis sahihnya saja yang kemudian disebut As-Sunan As-Sughra dan diberi nama Al-Mujtaba min As-Sunan. Nah, yaitulah yang sampai di tangan kita. Para ahli hadis banyak yang berpedoman periwayatan dari An-Nasai, Imam An-Nasai. Nah, ia bagian dari kitab Kutubus Sittah, Al-Mukharraj al-Sittah, yang sedikit kedhaifannya dan seimbang atau dekat dengan Sunan Abi Daud dari kedua dari 4 sunan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perwakilan kelompok 11, yaitu dengan judul pengenalan terhadap Muhorij atau perawi hadis dan karya-karyanya, Muhorij al-Sittah, Al-Muwatta, dan Musnad Imam Ahmad. Saya akan menjelaskan bagian Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Nama kitab ini adalah Musnad Al-Kabir yang populer dengan Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dari nama kitab ini terlihat bahwa kitab ini adalah kitab yang disusun berdasarkan nama para sahabat yang meriwayatkan hadis. Yang bersangkutan di dalamnya atau yang ikutan terhadap pembuatan kitab Musnad Ahmad Ibnu Hanbal ini yaitu sekitar 700 orang sahabat, termasuk sahabat-sahabat perempuan. Dan nama-nama sahabat yang menjadi dasar pengelompokan disusun berurutan, yakni Musnad 10 orang diberi kabar surga, Musnad sahabat setelah 10 orang, Musnad Al-Ba'id, Musnad Bani Hashim, Musnad orang hadis, Musnad orang Mekah, dan Musnad orang-orang Kufah. Dan dari segi kualitas hadis, ulama memberikan berbeda pendapat, yakni di antaranya ada hadis bagian menyatakan bahwa di dalam hadis tersebut ada hadis hasan, doif, sohih, hasan, dan doif. Dan di dalamnya terdapat yang tidak ada sumbernya, yaitu 3-4 buah hadis. Cukup sekian penjelasan bagian Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Selanjutnya yaitu Al-Muwatta Imam Malik. Al-Muwatta Imam Malik, kitab ini diberi nama Al-Muwatta yang secara bahasa berarti yang disepakati. Dikabarkan bahwa Imam Malik sebagai pemilik kitab ini telah memperlihatkan kitabnya kepada 70 orang terkemuka Madinah dan mereka menyepakatinya. Karena itulah ia menamakannya dengan Al-Muwatta. 40 kitab Al-Muwatta ditulis pada masa Khalifah Al-Mansur dari tahun 137 sampai 159 Hijriah, sampai selesai pada Khalifah Al-Mahdi 159 sampai 169 Hijriah.
Dan dari segi kandungannya ini terdiri dari 1720 hadis dan sistematikanya disusun berdasarkan bab-bab fikih. Para ulama menyatakan berbeda pendapat tentang kitab Al-Muwatta ini. Sebagian ulama menyatakan lebih tinggi kedudukannya dibanding Sunan Ibnu Majah sehingga masuk ke dalam Al-Kutub Al-Sittah. Sebagian menganggap kedudukannya berada di bawah kitab Sunan. Perbedaan ini muncul karena kedudukan disebabkan tidak lengkapnya penulisan serta adanya anggapan bahwa Al-Muwatta bukan kitab hadis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.